Halo, bersama saya Bidantina. Oh, Bidantina Iya. yang ramah itu ya. Yang kata-kata pasien Iya, kan suka betul. mendengarkan keluhan pasien sampai lama gitu ya. Ya, ya kan karena pasiennya butuh, jadi kita harus menjelaskan. Itu lebih baik biar pasien lebih banyak tahu tentang persalinan, kehamilan, nifas, KB, dan bayi baru lahir. Karena kan pasiennya baru pertama ya, Iya, belum benar. punya pengalaman. Iya, betul. Makanya kita harus memberitahu. Jangan hanya sedikit-sedikit, karena pasien juga butuh informasi yang lebih lengkap. Kadang-kadang kan Bu Tina atau Kak Tina ya panggilannya. Bu Tina. Nah, kadang-kadang kan Bu Tina pasien malas nanya, takut nanya gitu Iya, ya. banyak banget yang takut nanya, terus banyak juga yang jadi ntar kelamaan bidannya nggak suka kayak begitu. Sebenarnya nggak masalah itu ya. Nggak apa-apa. Sebenarnya siapa aja boleh bertanya. Apalagi tentang masalah kehamilan, tanda-tanda bahayanya, terus apa aja yang dialami, nggak apa-apa, itu lebih baik dikonsultasikan segera. Selama tidak terlalu antri kali. Ya, betul. Ya, tapi kalau misalnya lagi nggak ngantri, boleh-boleh aja ya. Boleh. Tapi kalau Bu Tina nggak keberatan misalnya melayani satu pasien sampai puas gitu ya? Nggak apa-apa, karena memang sudah seharusnya. Iya, Ya. terus bertanya ke siapa lagi ya kalau Betul. bukan sama bidan ya? Terkadang kalau pasien memang ibu-ibu hamil memang banyak melihat Google, tapi akhirnya menjadi kepikiran Oh, jadi sumber informasinya. karena kalau Google kan satu arah Ya, ya. betul. Mungkin mereka membahas satu hal di sana, tapi belum tentu Tapi hal belum itu tentu. terjadi. Iya, betul. Jadi yang penting sebenarnya kalau hamil apa sih yang mau dibawa? Katanya ada buku-buku pink kayak gitu ya? Ini namanya buku kesehatan ibu dan anak. Jadi ini lengkap dengan senam hamil, skor puji senam Coba buka nifas. dikit ya, buka dikit. Nih ada tulisan nih, bawa buku setiap ke fasilitas kesehatan posyandu kelas ibu dan PAUD. Sebenarnya bukan dibawa saja ya, Bukan, dibaca ya. Dibaca juga. Ada nggak sih yang ada gambar-gambar nggak sih yang Ada. paling enak? Cuma satu gambar. Ada gambar-gambar yang memang setiap poin ini ada gambarnya. Kayak tinggi badan, berat badan, pemeriksaan tekanan darah, ukur tinggi perut, ada ya. lingkar lengan. Kalau Ada gambarnya semua, lengkap. Kalau yang tanda-tanda bahaya, Tanda-tanda sebelum bahaya lahir, pun ada. Ini yang harus dihindari. Yang harus dihindari ibu hamil ada sebenarnya di buku lengkap. Aktivitas fisik apa aja, makanan apa aja itu juga ada. ya. Iya. Ya. Terus di sini ini nutrisi tadi. Ini untuk persiapan persalinan. Nah, ini Apa itu? Coba tanda lihat. bahaya pada kehamilan. Maksudnya kehamilan? Jadi ada beberapa tanda bahaya Boleh kehamilan. dijelasin nggak sedikit? Boleh. Ada Jadi sini juga. ada- mau lihat ya? Coba. Ya, apa yang pertamanya? Yang pertama ini muntah terus dan tak mau makan. Jadi Itu hamil kayak muda ya? Hamil muda benar. Itu biasanya 0 sampai 12 minggu. Tapi 3 ada bulan ya? Ya, tapi terkadang ada juga yang sampai Itu hamil diapain sih kalau gede. begitu biasanya? Biasanya ada yang dikasih obat, ada yang dimasukkan cairan atau infus. Oh, ya. Terus Ada lagi ini demam tinggi. Ya, namanya demam ya pasti Ya. bahaya lah ya. Terus bengkak kaki, tangan dan wajah atau sakit kepala disertai kejang. Itu kalau udah hamil kalau tua udah ya? sampai hamil tua. Ini coba nih. Ini janin dirasakan kurang bergerak dibandingkan sebelumnya. Oh, berarti jadinya tuh bergerak-gerak Agak sebenarnya kurang ya? bergerak ya. Iya, kalau berkurang. Tapi kan bisa aja lagi tidur. Iya. Katanya. Bisa. Tapi tidur nggak sih? Tidur nggak sih bayi selama di kandungan? Ada sih. Nggak tahu ya. Nggak tahu juga sih. Karena bayi yang hanya bayi yang tahu. Hanya bayi yang tahu. Terus Nah, ini yang bahaya Nah, nih. ini. Apa tuh? Coba deh. pendarahan pada hamil muda dan hamil tua. Tidak boleh. Jadi dong. darahnya itu banyak banget ya, bukan hanya ngeflek atau keluar darah setetes aja, tapi dia banyak. Kalau ngeflek juga nggak boleh dong. Iya, sebenarnya nggak boleh. Makanya kan kalau lagi hamil kan softtek itu stop. Nggak Iya, ada kan? nggak ada. Nggak ada. haid. Mm-mm. Jadi artinya kalau selama hamil perdarahan Itu tidak nol normal ya. nggak ada Iya, perdarahan. nggak ada perdarahan. Kalau hamil muda berarti tanda-tanda. Kalau hamil muda berarti tanda-tanda abortus atau keguguran. Kalau hamil tua begini Kalau biasanya hamil gimana tuh? tua itu ada dua biasanya. Itu tadi
plasenta previa Apa atau sih letak previa? plasentanya itu rendah Oh, atau menutupi di bawah jalan ya? lahir. Previa berarti ya. di bawah jalan. Jalan. Ya? Via itu jalan Ya, ya. Jadi sama plasentanya di bawah, bawah menutupi jalan lahir. Jalan lahir. Terus Tapi masa sih mau plasenta duluan lahir nggak mungkin selamat dong bayinya ya? betul. Berarti kalau saat itu ada perdarahan, bagaimana seharusnya? Harus segera kontrol. Dan Segera itu kontrol dan baru sesar biasanya, dilakukan sesar kalau untuk plasenta previa. Dan perdarahan yang kedua apa penyebabnya? solusio Apa plasenta. sih solusio maksudnya? Solusio plasenta itu ari-ari atau plasentanya lahir duluan atau lepas. Padahal masih di dalam ya? Iya, masih di dalam. Bayi masih di dalam. Masih di dalam, plasenta udah lepas. Itu juga bahaya. Itu ya? bahaya banget. Bayinya bisa tidak selamat. Biasanya langsung tindakan sesar rujuk. Ya. Intinya sebelum lahir itu, sebelum kepala bayi lahir tidak boleh ada perdarahan. Yang banyak. Kalau sedikit enggak. Iya. Beda kan darah dengan lendir ya? Iya, beda banget. Beda banget. Jadi sesoptek pun udah nggak boleh udah ya? nggak bisa. Nggak boleh, iya. nggak ada darah. Itu udah ada tanda-tanda bahaya berarti. Mau sedikit mau banyak berarti sebelum bayi lahir. Iya. Ya. Berarti coba deh kasih tahu lagi ibu-ibu nih, ya, biar nanti di rumah ibu di rumah tahu. Untuk kasih tahu, kalau Mbak Bati tadi perdarahan tadi. Oh, perdarahan. Perdarahan itu dia ada yang di usia kehamilan udah di atas 28 minggu. Nah, itu biasanya ada dua. Yang pertama itu plasenta previa atau plasentanya di jalan lahir Harus disesar atau harus disesar setelah segera. matang ya? Setelah bayinya matang seusia kalau masih bisa dipertahankan sampai 37 minggu. Nah, atau enggak ada juga sebagian yang 36 minggu itu udah diakhiri ya atau dilahirkan ya. Nah, terus ada lagi yang kedua yaitu solusio plasenta. Nah, ini ketika usia kehamilan udah cukup bulan, mengalami perdarahan yang banyak, lebih dari 1 soptek, terus pinggang terasa nyeri dan perut keras, itu tanda-tanda dari solusio plasenta. Berarti kalau perdarahannya sedikit boleh dong? Tidak boleh. Tidak boleh. Berarti perdarahannya banyak atau enggak banyak? Ya, tetap. Kalau sedikit, kalau lahiran kan dia biasanya ada lendir dan darah memang ya, tapi sedikit, tidak banyak ya. Kalau solusio plasenta darah lebih banyak dan darahnya itu kehitaman. Itu kan kalau udah solusionya banyak, kalau lepasnya masih sedikit mungkin awal sedikit juga. Berarti setiap ada darah tetap itu jadi perhatian. Jadi harus segera tindakan. Oke, itu ya, makasih. Oke, sama-sama. Yuk, ini lagi di mana sih ceritanya nih? Ini lagi di ruang santai. Ruang apotek. Ya, dan ruang santai. Ada temannya ya? Ada. Siapa coba? Dan Putri. Oke.